أشهد أن لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzina wa rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummihi wa ala alihi wa barik wa sallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Allahumma shalli ala wa sallim wa ala alihi wa sahbihi alaihim ajmain. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita berbanyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya, dan senantiasa kita menjalankan sunnah dari Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar insyaallah kita akan terselamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini yang perlu kita syukuri yang paling besar adalah nikmat Islam, iman, kesehatan, kesempatan, sehingga masih dititipkan dalam diri kita, di dalam roh kita, iman yang kuat sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salat berjamaah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita adalah hari orang-orang yang beruntung. Banyak juga hari ini orang-orang yang merugi. Karena apa? Karena jasad ada di dalam tubuhnya. Kesehatan masih dititipkan Allah, tapi ada satu yang ditinggalkan, kerugian amat sangat besar. Tak mampu dia melangkahkan kakinya ke masjid memenuhi panggilan Allah, padahal muadzin sudah mengumandangkan azan, hayya 'alas shalah, mari salat. Tapi apalah daya dan upaya, telinga itu mendengar tapi hati itu terkunci. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim. Itulah ajab yang sebenarnya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari berganti minggu, minggu berganti pula bulan. Dalam kesempatan ini, dalam hari ini tak terasa kita Sabtu pekan akan meninggalkan bulan suci Ramadan, dan hari ini kita berpuasa. Tapi apakah hari ini kita masih bisa berpuasa? Pertanyaannya, apakah bulan Ramadan yang akan datang kita masih dapat berpuasa? Untuk hal ini tidak ada jaminan. Boleh jadi ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Hari ini adalah solat berjamaah terakhir bagi kita. Maka ya meski kita ingat, meski kita tanamkan di dalam diri kita, di dalam hati kita adalah nilai-nilai Ramadan yang dapat kita terapkan
di kehidupan di masa yang akan datang, baik berbangsa, bernusa, beragama, dan berkehidupan sosial. Banyak sebenarnya nilai-nilai Ramadan ini dalam hadis Nabi SAW, 700.000 kali lipat hikmah, bahkan lebih. Tapi akan pada kesempatan ini, khotib ingin bercerita, khotib ingin mengajak kita semua, ada 4 nilai Ramadan yang perlu kita ingat dan kita lestarikan tersebut. Adapun nilai yang tersebut yang pertama adalah ittaqullah, yaitu takwa dalam arti takut melaksanakannya. Takut semua dapat kita tahan karena apa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang ini, siang Ramadan, semua kita tidak makan, tidak minum. Padahal makanan itu halal, padahal minuman itu halal, tapi semuanya dapat kita tahan. Karena apa? Karena ada takut di dalam diri kita. Istri dulu dinikahi dengan akad yang halal, tapi dapat juga kita tahan. Bahkan nanti pada tiba masanya sampai 30 hari dapat kita tahan. Tapi itulah yang paling besar di dalam kita. Yang paling utama yang perlu kita ingat adalah kalau seorang anak itu takut kepada Allah, maka dia tidak akan melawan orang tua. Kalau orang tua takut kepada Allah, maka dia tidak akan menyanyiakan anak. Kalau penguasa takut kepada Allah, maka dia tidak akan berbuat zalim kepada rakyatnya. Kalau alim ulama takut kepada Allah, maka dia tidak akan curang kepada fatwanya. Kalau pedagang juga takut kepada Allah, maka dia tidak akan mengotak-atik timbangan, karena mungkin ia tahu dan ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man khasyana falaysa minna, barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan umat kami. Kalau takut kepada Allah, maka seorang laki-laki remaja tidak akan menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, karena lebih baik menusukkan paku yang terbuat dari api neraka ke kepala daripada menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Kalau senantiasa takut kepada Allah, maka lidah angan senantiasa bertasbih, bertahmid, beristighfar dan bersolawat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan rasa takut yang paling utama? Karena rasa takut inilah yang menjadi krisis kita, bangsa kita saat sekarang ini. Lelaki tak lakut lagi kepada Allah, ia keluyuran malam, tak menentu hal kapan dia akan pulang. Perempuan tak lakut lagi kepada Allah, maka ia nampakkan aurat di kepalanya. Penguasa tak lakut dari kepada Allah, maka senantiasa apa yang dilakukannya. Maka rasa takut itu senantiasa di dalam diri kita. Itu yang dikatakan ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Itulah orang-orang yang paling baik. Kalau takut kepada pengawasan alat telekomunikasi, CCTV, kamera multimedia, akan ada kerusakan, akan ada pemadaman bergilir. Kalau takut kepada atasan, maka akan ada mengantuk, maka ia akan tertidur. Tapi kalau takut kepada dia, siapa dia? La ta'khuzuhu sinnatun walan naum, dia yang tidak pernah mengantuk dan tak pernah tidur. Maka rasa takut inilah senantiasa kita pupuk di dalam hati kita. Rasa takut ini diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Ketika Qabil ingin menimpakan batu kepada Habil, diceritakan Allah di dalam Al-Quran. La immasatta ilayya yadaka litakutulani, andai engkau ingin menimpakan batu wahai Qabil ke kepalaku, ma anna bibasiddiqi ilayya yadikatulak, silahkan aku tak akan balas. Apakah Habil itu tidak sanggup? Dia tidak lumpuh, dia tidak cacat, tapi ia katakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita bernaung di bawah ornamen yang indah, bernaung di bawah atap yang teduh, bernaung di bawah bangunan yang kokoh. Dan nanti tiba masanya tadi itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Sab'atu illaikumullah, satu di antara Allah yang mendapatkan naungan Allah. Yauma dilla illa dilluh, dan satu di antara nanti mendapat naungan Allah adalah rajulun na'an mra'atun la taman sibit wa jamalin,
Seseorang yang diajak melakukan perbuatan zina oleh orang yang cantik, berparas bagus, hartanya banyak, tapi ia katakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai yang pertama adalah mengabadikan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun nilai yang kedua adalah yaitu senantiasa peduli kepada orang lain. Takut kepada Allah, hablum minallah. Tapi hablum minallah tak cukup begitu saja. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam Al-Qur'an, duribat alaihimuz zillatu aina masukifun. Manusia itu akan senantiasa dihinakan. Manusia itu akan senantiasa direndahkan di mana saja pun ia berada. Tapi ada orang-orang yang diangkat Allah derajatnya. Siapa dia? Orang-orang yang menjalin hablum minallah wa hablum minan nas. Untuk apa kita berlapar-lapar 29 hari sampai 30 hari? Untuk apa kita menahan haus, kering, rontang, tenggorokan, lapar yang menggigit? Tak lain tak bukan adalah menanamkan rasa, merasakan perasaan orang lain. Sampai-sampai dikatakan Nabi Muhammad SAW, laisa bil mu'min, kamu tidak diakui beriman. Walaupun solatnya banyak, wala tahajudnya pun tiap malam, walaupun puasanya sampai hatam Quran, laisa bil mu'min, kamu tidak diakui beriman. Siapa dia? Allazi yabaitu sab'anan, orang yang sanggup tidur pulas. Wajauhu ila jambihi ja'un, tetangga rumah ia sebelah kelaparan. Bahkan dalam hadis yang lebih tegas dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, kamu tidak dikatakan beriman hatta yuhibba li akhi, sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsih, sampai kau sayang kepada dirimu sendiri. Begitu juga kau sayang kepada dirimu sendiri. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nilai Ramadan ini adalah tergantung kepada diri kita, dan nilai-nilai itu termaktub di dalam Al-Quran. Hablum minallah wa hablum minan nas, termaktub di dalamnya. Adapun nilai yang ketiga adalah 30 malam nanti kita ramaikan masjid, bertadarus Al-Quran, sholat bertarawih sampai witirnya, ramai haruk pikuk suara tasbih, tahmid, takbir. Apa maknanya? Kita diajarkan untuk senantiasa memakmurkan masjid. Masjid ketika di bulan Ramadan, maka ia akan hirup pikuk suara tasbih, tahmid, takbir. Tapi kebanyakan ketika setelah selesai Ramadan, ia akan kembali kepada kesunyian seperti hari-hari biasanya. Keberhasilan Ramadan itu bukan diukur dari ramai orang salat bertarawih di bulan suci Ramadan, bukan ramai orang iktikaf di 10 terakhir, tapi keberhasilan Ramadan diukur dari apa yang telah terjadi setelah bulan suci Ramadan. Nabi Muhammad SAW yang lembut hatinya, yang lentur tutur katanya, yang lembut perkataannya, yang dijamin Allah masuk surga, tapi dia tetap marah ketika masjid itu tidak diramaikan dengan solat berjamaah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Senantiasa beliau mengajak kita amar ma'ruf, senantiasa ma'ruf bisa kita laksanakan, tapi beliau juga wala tanhauna 'anil munkar, mencegah daripada perbuatan munkar. Apa kata beliau tentang memakmurkan masjid bagi saudara sahabat-sahabatnya? La yantahyanna, mereka yang tidak datang ke masjid, layan tahyana, berhenti, jangan ulangi lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana rupanya kalau mereka tetap mengulangi? Lanuharriqanna alaihim buyutahum, aku akan membakar rumah-rumah mereka. Begitulah tegas dan kerasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini kita berpuasa, kita lihat terik panas matahari, apabila kita merasakan yang menggigit, ditambah lagi perut yang memulas, tapi pada saat itu kita dapat bernaung. Tapi ketika nanti bagaimana nanti matahari itu satu jengkal dari ubun-ubun kepala, pada saat itu tidak ada yang dapat menolong, pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah.
Tapi ada orang-orang yang senantiasa mendapatkan naungan Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah siapa dia? Orang-orang yang senantiasa hatinya tergantung di masjid. Kalau hati tergantung di masjid, badan boleh di toko, badan boleh di tempat pekerjaan, badan boleh di kantor, bahkan badan boleh di tempat perusahaan. Tapi ketika azan itu berkumandang, hayya 'alas shalah, mari salat, hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Gelisah, gemetar hati, tak sabar untuk memenuhi panggilan seruan azan. Itulah yang dikatakan yang bertakwa kepada Allah, ketika disebut nama Allah bergetar di dalam hatinya. Nilai yang ketiga adalah senantiasa memakmurkan masjid. Adapun nilai yang terakhir, nilai yang keempat yang akan khotib sampaikan, yang khotib ingin mengajak kita semua dan mengingatkan kita semua adalah menyambung tali silaturahim. Sibuk. 11 bulan ini kita sibuk. Tapi ketika bulan Ramadan, 1 pekan kita lamanya kita bertatap muka dengan kawan karib sahabat, bertatap muka bukan di kafe, di mall, di warung, bertatap muka di dalam ibadah yang suci di rumah Allah, bertatap muka dengan menjalankan salat perintah Allah, dengan menjalankan semua sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, bertatap muka mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang kita pilih imam-imam terbaik kita. Apa maknanya? Ini senantiasa kita lestarikan, senantiasa kita kembangkan. La yajtami'i malaun min baiti mutiutillah. Ada sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitabullah, membaca kitab Allah, wala tadarasulahu bima bainahum, mengkaji isinya. Membaca kitab Allah, mengkaji isinya, dan senantiasa nazalat alaihimur rahmah. Senantiasa Allah turunkan rahmat ke dalam hatinya. Nazalat alaihimus sakinah. Orang senantiasa ia diberi rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyambung tali silaturahim. Padahal Allah taala sudah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ijaja ajaluhum." Kalau ajal itu sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walaupun sesaat. Wala yastakdimun, tak dapat juga dimajukan walaupun sesaat. Tapi Nabi SAW mengatakan dengan bibirnya yang sangat mulia, man ahabba ayyubsatalahu fi rizkihi, siapa yang mau diperluas rizkinya, wa yunsa'alahu fi azalihi, mau diperpanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Oleh sebab itu, undangan tali silaturahim hadiri, undangan berjabat tangan selagi tidak melanggar perintah Allah dan Rasul hadiri, karena makna melangkinkan, melestarikan silaturahim, memanjangkan umur, memurahkan rezeki. Syekh Mutawalli As-Sa'rawi dalam Al-Fatawa Al-Kubra menyatakan makna umur bertambah, barokah umur bertambah, makna rezeki bertambah, barokah rezeki bertambah, dan selalu kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna nas'aluka salamatan fid din, selamat di dalam agama, wa afiyatan fil jasad, sehat badan tubuh fisik, wal ziyadatan fil ilmi, ilmu bertambah. Tapi tak ada makna bertambah ilmu kalau di dalam tidak al barakah. Maka dalam rizki kita mintakan wa barakatan fi rizki. Meninggal sudah orang yang pernah bersama kita tapi tak dapat lagi kita ketemui, tapi kita pernah bersama dengan dia nun jauh di sana, di perantauan sana, di kepulauan sana. Bagaimana kita dapat membantu dan menolongnya? Maka oleh sebab itu jangan pernah pelit. Di dalam solat, setelah solat kita pintakan Allahumma ufirlahu warhamhu. Hanya itu yang dapat mendekatkan kita dengan mereka. Hari ini pun kita jauh 8.000 bahkan 10.000 kilometer dari makam Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika kita berselawat kepadanya, maka saat itu kita dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara 700.000 hikmah yang dikatakan Nabi SAW. Tapi yang perlu, yang poin-poin yang penting
kita ingat adalah yang pertama, Ramadan senantiasa mengajarkan kita takut kepada Allah, senantiasa juga kemudian berbagi kepada orang membutuhkan, saudara-saudara kita kaum muslimin, dan selanjutnya bahkan kita yang paling besar mengajarkan kita untuk senantiasa meringankan langkah untuk datang ke masjid, sholat berjamaah. Kemudian selanjutnya setelah itu barulah kita senantiasa bersilaturahim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah yang singkat yang dapat khotib sampaikan. Semoga bermanfaat kepada diri khotib pribadi, seterusnya kepada jamaah Jumat yang mendengarkan pada siang hari yang berbahagia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzina wa rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minas syaitonir rajim wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzatil Islam wal muslimin wa khuril kafarata wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'adin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum was'aluhu min fadli yutikum wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.